searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya pun Kementerian Dalam Negeri Singapura angkat bicara dan malah mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Selain menolak meminta maaf, ini ada berita dari pikiranrakyat.com. Pemerintah Singapura pertahankan sikap dan menolak permintaan maaf kepada UAS. Dia mengatakan bahwa posisi Singapura adalah jelas menentang ajaran yang berpotensi memecah belah bangsa antar masyarakat dan juga menolak permintaan maaf kepada UAS. Bahkan juga diketahui Kementerian Dalam Negeri Singapura mendorong agar masyarakatnya bisa jeli untuk memilih para pengkhotbah agama asing dan ajaran yang berpotensi memecah belah masyarakat. Karena menurut Menteri Dalam Negeri Singapura tersebut, semua orang bebas menjalankan agamanya mereka di sini. Setiap orang bebas untuk percaya kepada Tuhannya masing-masing ataupun tidak percaya terhadap Tuhan. Tetapi menurutnya, kita tidak perlu melewati batas, yaitu menyerang orang lain dengan kepercayaan yang lain-lain tersebut. Ini padahal baru ditolak masuk. Baru satu orang, yaitu UAS, itu sudah hebohnya minta ampun. Padahal Indonesia diketahui sudah menolak WNA, warga negara asing, yaitu sebanyak kalau nggak salah 542 orang. Ya sama-sama, karena memang kebijakan negara lain memang berbeda-beda dan tidak boleh diintervensi oleh negara yang lainnya, karena itu merupakan untuk melindungi masyarakatnya. Ya makanya pantaslah kalau Singapura sudah tegaslah menolak permintaan maaf. Itu menurut saya menunjukkan ketegasannya terhadap penceramah yang menurutnya bisa memecah belah bangsa. Padahal diketahui kemarin kan ada demo ya. Ada demo tentang penolakan UAS yang ditolak di Singapura. Demonya pun menuntut permintaan maaf dari Singapura. Tetapi apa boleh buat, permintaan maaf pun ditolak dan malah mengungkapkan fakta-fakta lain tentang UAS. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, Kasih Wiswanathan, menyatakan sikap pemerintah Singapura terkait penolakan kunjungan Ustadz UAS ke negara itu. Shanmugam mengatakan bahwa posisi Singapura jelas menentang ajaran yang berpotensi memecah belah antar masyarakat dan menolak meminta maaf soal UAS. Shanmugam pun mendorong warga Singapura untuk berhati-hati dan jeli terhadap para pengkhotbah agama asing dan ajaran yang berpotensi memecah belah. Terapkan penilaian Anda sendiri. Anda tahu apa yang membuat Singapura berhasil. Anda tahu apa yang baik untuk diri sendiri dan juga masyarakat, ujarnya. Semua orang bebas menjalankan agama mereka sendiri. Setiap orang bebas untuk percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan, atau percaya pada Tuhan manapun yang mereka ingin percayai. Tapi kita tidak perlu melewati batas dan menyerang orang lain, kata Shanmugam kepada wartawan saat menyampaikan keterangan pers dikutip pikiranrakyat.com dari Straits Times, Selasa 24 Mei 2022. Shanmugam mengatakan bahwa UAS ditolak di Terminal Feri Tanah Merah ketika dia tiba dari Batam pada 16 Mei 2022. Kementerian Dalam Negeri mengatakan ajaran ekstremis dan strateginya tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Ditanya, apakah ada indikasi bahwa Somad berencana untuk berdakwah di Singapura? Shanmugam mengatakan, posisi kami sangat sederhana. Orang seperti ini, kami tidak akan membiarkan mereka datang, kata dia. Bahkan jika dia dalam kunjungan pribadi, itu tidak menghalangi dia untuk mengatakan beberapa hal ketika dia ada di sini. Ini adalah hak kami untuk memutuskan apa yang dibutuhkan keamanan kami, ujarnya. UAS beserta sekeluarga diketahui berangkat dengan menggunakan kapal MF Brilliant of Majestic pukul 12.50 menuju Singapura dari TPI Batam Center. Saat sampai di Singapura, otoritas imigrasi dan pemeriksaan Singapura menolak masuk. Denied entry 7 orang tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke negara itu. 7 orang tersebut langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba kembali di TPI Batam Center pada pukul 16.10. Diketahui juga sebelumnya ribuan massa yang menamakan dirinya Pertahanan Ideologi Serikat Islam Perisai, DKI Jakarta dan elemen umat Islam lainnya menggelar aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta pada Jumat 20 Mei 2022 yang lalu. Mereka protes karena merasa ulama mereka UAS diperlakukan tidak adil ketika masuk di Singapura.
Muhammad Sanata, Koordinator Lapangan Perisai DKI Jakarta mengatakan, ulama yang sangat dihormati dan disegani oleh umat Islam di Indonesia sedang mendapat perlakuan yang sangat tidak pantas dari negara lain. UAS adalah ulama umat Islam yang memiliki jutaan pengikut. Pernyataan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suprotomo, membantah jika UAS dideportasi, melainkan tidak mendapatkan izin untuk masuk ke Singapura untuk menyakiti kami umat Islam. Perlakuan imigrasi Singapura kepada UAS yang mengaku dimasukkan ke dalam ruangan lebarnya 1 meter, panjang 2 meter, pas liang lahat 1 jam di ruang kecil persis seperti luas kuburan, itu perlakuan yang tidak manusiawi untuk ulama yang sangat dihormati di Indonesia, tegas Senanata dalam keterangan di Jakarta pada Jumat 20 Mei yang lalu. Menurut Senanata, dari apa yang dipaparkan UAS tersebut, terlihat bahwa rezim saat ini tidak berpihak pada Islam, khususnya kepada seorang WNI sekaligus ulama yang sangat dihormati. Tidak hanya di dalam negeri, UAS juga masyhur di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini adalah bagian dari sikap Islamofobia karena bersikap diam saja dan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa UAS. Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes Republik Indonesia untuk Singapura malah justru meminta pihak lain UAS agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta. Kalau begitu, untuk apa ada perwakilan diplomatik di Singapura? Selain itu, Senanata menegaskan pemerintah Singapura juga menunjukkan perilaku Islamofobia, di mana mereka melarang aktivis dakwah yang akan dilakukan UAS. Tidak ada keterangan detail terkait pencekalan UAS. Pemerintah Singapura hanya mengatakan bahwa UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama seperti Singapura. Misalnya, dalam salah satu ceramah UAS menjelaskan bahwa bom bunuh diri adalah sah dan dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Singapura terkesan membutakan diri terhadap program PBB anti-Islamofobia serta berlaku unfairness, tidak adil dan diskriminatif terhadap tokoh agama Islam. Yang jelas, tindakan pemerintah Singapura itu justru menunjukkan sikap Islamofobia bukan hanya terhadap UAS, tetapi terhadap anggota keluarga dan teman UAS lainnya, serta dapat merusak hubungan baik antar etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara, sebut Senanata. Kami, kata Senanata, mengecam Singapura karena telah mendeportasi UAS tanpa alasan yang jelas. Singapura harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia karena telah mendeportasi UAS beserta rombongan. Apabila dalam tempo kurun waktu 2 kali 24 jam pemerintah Singapura belum meminta maaf, maka pemerintah Republik Indonesia harus meninjau ulang hubungan diplomatik di Singapura. Mendesak Dubes RI Supropratomo untuk minta maaf kepada UAS umat Islam Indonesia karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut. Kami akan datang lagi ke Kedubes Singapura pada jumlah yang jauh lebih besar jika tuntutan kami tidak dipenuhi, pungkasnya.